Seperti yang kalian ketahui, metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Oleh sebab itu, metode mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembelajaran. Konsep metode pembelajaran mengacu pada prinsip-prinsip dasar atau landasan yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar. Konsep ini mencangkup berbagai hal. Yang pertama, interaksi dan komunikasi. Contohnya, kegiatan bisa berupa lisan, tulisan, ataupun gabungan keduanya. Yang kedua, pemahaman kontekstual. Di sini, siswa diajak untuk belajar melalui situasi nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari agar lebih mudah mempraktikkan bahasanya. Yang ketiga, keterlibatan aktif siswa. Di sini, siswa bukan hanya penerima pasif, tapi juga berperan aktif dalam mengeksplorasi dan menerapkan pengetahuan yang dipelajari. Yang keempat, pembelajaran berbasis kebutuhan. Nah, kebutuhan yang dimaksud yaitu pembelajaran bahasa Indonesia harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, baik dari segi latar belakang bahasa, kemampuan awal, maupun tujuan akhir pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu penekanan pada keterampilan berbahasa. Nah, pada pembelajaran mencangkup 4 keterampilan utama, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Pada metode ini, pembelajaran bahasa harus mencangkup pendekatan yang mengintegrasikan keempat keterampilan ini agar siswa dapat menggunakan bahasa secara menyeluruh. Nah, adapun metode-metode yang digunakan saat pembelajaran bahasa Indonesia di SD, yaitu yang pertama ada metode abjad, di mana metode abjad adalah suatu pendekatan dalam pengajaran membaca permulaan yang umumnya digunakan di kelas 1 SD. Metode abjad sering diterapkan di kelas 1 SD sebagai langkah awal dalam pembelajaran membaca. Nah, dalam praktiknya guru harus mengajar secara bersabar dan kreatif dalam menyampaikan materi agar siswa tetap tertarik dan tidak merasa bosan. Penggunaan media pembelajaran seperti kartu huruf juga dapat membantu siswa menghafal huruf dengan lebih baik. Nah, metode yang kedua yaitu metode bunyi, di mana metode bunyi adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran membaca permulaan yang berfokus pada penyuaraan huruf, terutama huruf konsonan. Dalam metode ini, setiap huruf diucapkan dengan tekanan bunyi yang dihasilkan, baik di depan maupun di belakang huruf tersebut. Metode yang ketiga yaitu metode suku kata. Metode suku kata adalah pendekatan dalam pembelajaran permulaan membaca yang fokus pada pengenalan dan penggabungan suku kata. Metode ini dikenal juga sebagai metode KRS atau kupas rangkap suku kata, yang menekankan pentingnya memahami suku kata sebelum dapat membaca kata-kata secara utuh. Dalam metode ini, siswa mengajarkan untuk menguraikan kata menjadi suku kata dan kemudian merangkai suku kata tersebut menjadi kalimat. Metode yang keempat yaitu metode kata. Metode kata adalah pendekatan dalam pengajaran membaca yang berfokus pada pengenalan kata-kata secara langsung. Dalam metode ini, siswa belajar untuk mengenali dan membaca kata-kata yang sudah dikenal tanpa harus mengurai menjadi suku kata atau huruf. Pendekatan ini seringkali digunakan sebagai jembatan antara metode bunyi dan metode suku kata. Nah, metode yang kelima yaitu metode kalimat. Mana metode kalimat adalah pendekatan dalam pengajaran membaca yang berfokus pada pengenalan kalimat secara langsung. Dalam metode ini, siswa diajarkan untuk memahami dan membaca kalimat utuh sebagai satu kesatuan makna, bukan hanya sebagai rangkaian kata atau suku kata. Pendekatan ini bertujuan untuk mengenalkan siswa pada penggunaan bahasa dalam konteks yang lebih luas dan bermakna.
Nah, yang selanjutnya yaitu yang keenam adalah metode SAS. Metode SAS atau Structural Analytic Synthetic adalah pendekatan dalam pembelajaran membaca dan menulis yang berfokus pada pengenalan kalimat utuh yang kemudian diurai menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yaitu kata, suku kata, dan huruf. Metode ini dirancang untuk membantu siswa memahami struktur bahasa secara mendalam dengan cara yang sistematis. Nah, metode yang ketujuh yaitu metode EJA. Metode EJA adalah pendekatan dalam pembelajaran membaca yang dimulai dengan mengeja huruf demi huruf. Pendekatan ini berfokus pada pengenalan lambang-lambang huruf dan bunyi yang terkait dengan setiap huruf. Dalam metode ini, siswa diperkenalkan dengan huruf-huruf alfabet secara berurutan, mulai dari A sampai Z, dan dilatih untuk menghafal bunyi masing-masing huruf. Nah, metode yang ke-8 adalah metode diskusi kelompok, di mana metode diskusi kelompok adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu proses diskusi untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Dalam metode ini, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang memungkinkan interaksi dan kolaborasi dalam mencari solusi atau pemahaman terhadap suatu topik. Nah, metode yang ke-9 yaitu metode proyek. Metode proyek atau pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa dalam proyek nyata yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam metode ini, siswa dihadapkan pada masalah atau tantangan yang memerlukan investigasi, kolaborasi, dan penerapan konsep-konsep yang telah dipelajari untuk menghasilkan produk atau solusi konkret. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan kolaboratif siswa. Metode yang ke-10 yaitu metode inquiry. Metode inquiry adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada proses pembelajaran dan penemuan oleh siswa. Dalam metode ini, siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan, mencari informasi, dan menunjukkan jawaban secara mandiri atau dalam kelompok. Metode inquiry ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif siswa. Jadi ada beberapa manfaat-manfaat dari metode yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama ada metode abjad, bermanfaat untuk memudahkan pengenalan huruf secara sistematis, meningkatkan keterampilan fonetik, dan membangun fondasi kuat untuk literasi dasar. Yang kedua ada metode bunyi, bermanfaat untuk memperbaiki pelafalan, meningkatkan pemahaman mendengarkan, dan memperkuat kemampuan menulis. Yang ketiga ada metode suku kata, bermanfaat untuk mempermudah pengucapan kata-kata, meningkatkan kemampuan mendengarkan, dan membantu penguasaan ejaan yang benar. Yang keempat ada metode kata, bermanfaat untuk meningkatkan pengenalan kosakata, memperkuat keterampilan membaca, dan membangun fondasi yang baik untuk belajar bahasa. Yang kelima ada metode kalimat, bermanfaat untuk mempermudah pemahaman konteks kata, meningkatkan keterampilan tata bahasa, dan memperkuat kemampuan menulis. Yang keenam ada metode SAS atau struktural analitik dan sinetik. Metode ini berdampak positif terhadap daya ingat dan pemahaman peserta didik, dan metode ini selaras dengan prinsip inquiry, di mana peserta didik mengenali dan memahami konsep-konsep baru berdasarkan penemuan mereka sendiri. Jadi yang ketujuh ada metode EJA, bermanfaat untuk meningkatkan ketepatan ejaan, memperkuat kemampuan membaca, dan mendorong penguasaan kosakata. Yang kedelapan ada metode diskusi kelompok, bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi, mendorong kerjasama dan kolaborasi. Yang ke-9 ada metode project, bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan kerjasama, memperdalam pemahaman materi, dan menumbuhkan kreativitas. Dan yang terakhir ada metode inquiry, bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, mendorong rasa ingin tahu, meningkatkan pemahaman konsep. Sekian manfaat-manfaat metode yang telah disebutkan tadi.
Adapun contoh dari metode pembelajaran bahasa Indonesia yang sudah dijelaskan di atas, yaitu yang pertama, metode abjad. Contohnya di sini yaitu siswa diajarkan membedakan antara huruf kapital dan juga huruf kecil. Pengajaran ini bisa dilakukan dengan menggunakan kartu huruf atau poster. Yang kedua yaitu metode bunyi. Di sini siswa diajarkan tentang pengenalan suara masing-masing huruf, baik huruf vokal seperti A, I, U, E, O maupun huruf konsonan. Yang ketiga, metode suku kata. Di sini siswa diajarkan mengenai pengenalan suku kata seperti babi, bu, bebo, caci, cu, ceco, dadi, du, dedo, dan juga kaki, ku, kiko. Yang keempat yaitu metode kata. Contohnya di sini yaitu siswa diajarkan mengenai pengenalan sebuah kata tertentu. Kata ini kemudian dijadikan sebuah dasar untuk pengenalan suku kata dan huruf. Yang kelima, metode kalimat. Contohnya, siswa bisa diajarkan tentang struktur kalimat seperti subjek, predikat, dan objek. Ini akan membantu mereka memahami bagaimana kalimat dibentuk. Yang keenam, metode SAS. Sebagai contoh, guru dapat memanfaatkan rangsang gambar, benda nyata, tanya jawab, informal untuk menggali bahasa peserta didik. Untuk mengajarkan membaca menulis permulaan, guru bisa menggunakan proses dari pengenalan huruf-huruf menjadi suku kata, suku kata menjadi kata, dan kata-kata menjadi kalimat. Yang ketujuh, metode eja. Guru bisa memulai pembelajaran dengan mengenalkan huruf terlebih dahulu. Huruf-huruf tersebut dihafalkan sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Sebagai contoh, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Yang kedelapan, metode diskusi kelompok. Sebagai contoh, dalam melaksanakan metode diskusi, guru bisa menyampaikan materi terlebih dahulu, di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Kemudian yang kesembilan, metode proyek. Contohnya yaitu guru akan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil dan memberikan proyek untuk menciptakan sebuah buku antologi pantun. Melalui proyek ini, siswa akan melakukan penelitian mendalam tentang pantun, mencari contoh-contoh pantun dari berbagai sumber, dan menganalisis struktur rima serta makna yang terkandung di dalamnya. Yang ke-10 yaitu metode inquiry. Sebagai contoh, dalam pembelajaran teks deskripsi, guru dapat meminta siswa untuk menganalisis struktur teks deskripsi dan aspek kebahasaannya. Siswa dapat diajak untuk bertanya tentang struktur serta aspek kebahasaan dalam teks deskripsi dan berbagai pemahaman mereka dalam diskusi kelompok.